hukum jual beli bangkai. Baik. Masuk pada kulit hewan dagingnya tidak halal dimakan. Ya, bagaimana hukumnya kulit hewan yang mana dagingnya tidak halal dimakan? Apakah hukumnya suci atau najis? Yang mana apabila suci tentu boleh diperjualbelikan. Sebaliknya kalau najis berarti tidak boleh diperjualbelikan. Maka hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih, ya, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamar? Jadi kulit hewan yang mana tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamar? Para ulama hukum kulit hewan bila disamar. Pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa seluruh kulit hewan bila disamar berubah hukumnya menjadi suci kecuali kulit babi dan anjing. Karena babi dan anjing baik hidup maupun mati kulitnya tetap najis. Jadi adapun anjing dan babi tidak bisa menjadi suci walaupun sudah disamar. Selain dari itu bisa menjadi suci. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra bisyatin mayyitatin. Faqala halla istamta'tum biha qalu innaha mayyitah qala innama haruma abduha. Rasulullah SAW melewati bangkai kambing, lalu Nabi SAW bersabda, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulit bangkai kambing tersebut? Para sahabat menjawab, sungguhnya itu bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun dia bangkai hewan tersebut, yang mana bangkai adalah najis, tapi kulitnya kalau sudah disamak yang menjadi suci pada kambing. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ihabin idza dubigha faqad tahura. Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Maka hadis ini keduanya menegaskan bahwa seluruh kulit hewan suci menjadi suci dengan cara disamak. Ya. Adapun babi dan anjing ini dikecualikan karena kulit babi dan anjing ini tetap najis
baik masih hidup apalagi setelah mati. Ya. Maka proses pensamakan tidak berdampak menjadikan kulitnya menjadi suci, sedangkan hidupnya saja masih najis menurut pendapat jumhur ulama. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas bukan karena kulitnya dihukumi najis, akan tetapi karena menyerupai, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, ya, orang-orang non-muslim, yang mana sifat itu biasanya akan menyebabkan keangkuhan. Dengan demikian, apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas seperti kulit ular, buaya, ya, yang mana telah disamak terlebih dahulu? Maka para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya dan uang hasil penjualannya halal. Namun para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli ke kulit hewan, ular, buaya itu bukan karena najis, akan tetapi karena dilarang oleh Nabi SAW. Dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk harta haram. Yang mana hadisnya diantaranya diriwayatkan Abu Dawud dan Hakim. Rasulullah SAW naha anjulu disibak. Rasulullah SAW melarang kulit hewan buas. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Hakim, dan hadis ini disesuaikan oleh Hakim dan disepakati oleh Zahabi. Itulah hadis tentang larangan Nabi SAW melarang menjual, melarang kulit hewan buas. Ya. Jadi pendapat Syafi'i dan Hambali Allah Ta'ala ini kuat karena ada dalil larangan Nabi tentang kulit hewan buas, bukan karena najis, tapi memang ada larangan, dan hikmahnya para ulama mengatakan ini adalah mengikuti kebiasaan orang-orang non-muslim yang mana berbangga-bangga, dan intinya karena Nabi melarang. Itu intinya, bahwa apabila Nabi sudah melarang, maka baik kita mengetahui hikmah atau tidak mengetahui hikmah di balik larangan tersebut, tetap kita harus mengikutinya. Nah, itulah tentang bagaimana hukum kulit hewan. Adapun kulit hewan yang bukan babi dan anjing itu bisa menjadi suci dengan cara disamak dan boleh diperjualbelikan. Kemudian ada binatang hewan buas dilarang karena ada larangan Nabi SAW. Tidak boleh kita memperjualbelikannya, dan dengan demikian tidak boleh juga kita menggunakannya. Misalkan dompet atau tas dari kulit ular atau dari kulit buaya, karena Nabi melarang menggunakannya. Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir dan ada rasa kesombongan. Kemudian kita masuk pada hukum jual beli bangkai. Para ulama sepakat haram jual beli bangkai, baik jasadnya kecuali bagian bulu dan tanduk, kuku dan kulit yang sudah disamak. Jadi yang haram itu adalah jasadnya. Tapi kalau tanduk, kemudian bulu yang tidak ada roh pada
anggota tubuhnya tersebut, ya, maka ini bukan bangkai, ya, yang dipahami oleh para ulama berdasarkan tadi kulit bisa disucikan. Ini yang disepakati oleh para ulama. Jadi tanduk misalkan, ya, kita melihat ada gajah, ya, ada gadingnya, walaupun bangkai, maka itu tidak najis tanduknya. Begitu juga bulunya, ya. Ini yang disepakati oleh para ulama, kulitnya harus disamak dulu kalau ingin dimanfaatkan. Berdasarkan dalil kesepakatan para ulama ini, haramnya menjual bangkai, yaitu selain dari tanduk dan bulunya itu tidak boleh kalau bangkai itu diperjualbelikan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla idha haram ala qawmin akla syai'in harama thamanahu. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan pada suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan memperjualbelikannya. Maka bangkai, ya, haram kita memakannya dan juga haram diperjualbelikan. Tapi bagaimana tanduknya? Misalkan ada bangkai rusak atau tanduk kerbau, bangkai, boleh nggak kita ambil, kita potong, kita jual? Misalkan untuk digunakan untuk gagang pisau, misalkan, boleh nggak? Saya ulangi lagi ya, ibu ya. Misalkan nih kita dapati ada kerbau mati, ya, matinya tidak disembelih, maka dia bangkai, haram dagingnya dimakan dan haram diperjualbelikan dagingnya. Tapi boleh nggak kita potong tanduknya, kita manfaatkan, kita bikin jadi gagang pisau misalkan, boleh nggak diperjualbelikan? Boleh. Jadi yang haram tadi yang disepakati para ulama adalah jasadnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW, ya, yang boleh memanfaatkannya tapi tidak boleh diperjualbelikan, yang yang dimanfaatkan itu contohnya yang bisa dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli, menjual khamar, bangkai, babi dan patung. Fakila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maita fa innaha yutla biyasufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihan nas. Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya lemak bangkai, ya, lemak dari bangkai, yang mana lemak ini digunakan orang untuk menambal sampan, ya. Jadi lemak itu dicairkan kemudian dicatkan ke sampan yang bocor atau yang sambungan-sambungan papan itu kan ada celahnya. Nah itu dicat dengan lemak, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak bocor. Wa yudhanu bihal julud. Biasanya juga lemak ini dicairkan, digunakan untuk meminyaki kulit-kulit. Nah, kulit-kulit sepatu, ya. Jadi bahan-bahan yang terbuat dari kulit hewan itu kan biasanya mengeras kalau sudah lama.
Ya, apalagi kalau kena air, kena panas, jadi mengeras dia. Jadi bagaimana cara melembutkannya? Diolesi minyak dari lemak itu. Nah, maka hati-hati juga, banyak perlu kita baca ya, yang untuk mengkilatkan kulit dompet atau tas itu kan dari minyak ya, semir itu banyak yang terbuat dari lemak babi, maka kita harus hati-hati. Jadi lemak itu digunakan orang untuk meminyaki kulit-kulit. Kulit-kulit itu maksudnya peralatan-peralatan dari kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan orang juga dari lemak bangkai itu ya digunakan untuk eh, minyak lampu ya. Jadi dulu penerangan menggunakan api dan apinya butuh bahan bakarnya dari lemak yang dicairkan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "La, tidak boleh. Huwa haram, dia haram." Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qatalallahu al-yahuda, innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu, tsumma ba'uhu fa'akalu thamanahu." Allah melaknat orang Yahudi ketika diharamkan mereka untuk memakan lemak, maka mereka cairkan lemak tersebut. Nah, setelah cair mereka jual hasil penjualannya yang mereka makan. Nah, maka dari hadis ini ya, menunjukkan ketika haram untuk dimakan, haram untuk dijual. Ya. Nah, Allah mengharamkan pada orang Yahudi lemak, maka Allah juga mengharamkan menjualnya. Nah, tapi boleh nggak dimanfaatkan? Tadi yang seperti yang digunakan untuk sampan, digunakan untuk lampu, boleh nggak? Nah, memanfaatkan ini para ulama mengatakan, sebagian mengatakan dibolehkan. Ya. Karena larangan Nabi itu hanya tentang jual beli. Karena Nabi mengatakan tentang innallaha harrama bai'al khamri, Allah mengharamkan jual khamar. Jadi Nabi mengucapkan tentang jual beli. Ya, menjual khamar itu haram. Menjual bangkai adalah haram. Nah, maka orang-orang bertanya tentang memanfaatkan, bukan tentang jual beli. Maka Nabi mengatakan haram untuk diperjualbelikan, tapi boleh dimanfaatkan, digunakan untuk tadi. Ya. Jadi caranya gimana? Caranya kalau kita butuh ya minta atau ambil, manfaatkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini bukan dimakan dan bukan diperjualbelikan. Nah, jadi tapi sebagian ulama mengatakan tetap tidak diboleh manfaatkan, karena Nabi mengatakan ya lelahnya ini kembalinya kepada memanfaatkannya, karena dia kembalinya kepada yang terdekat. Yang mana Nabi ditanya boleh kamu memanfaatkannya, tidak boleh. Nah, jadi kesimpulannya para ulama kita berbeda pendapat boleh atau tidak memanfaatkannya ya. Berbeda pendapat. Tapi kalau menjualnya itu sepakat haram hukumnya karena ada hadis Nabi. Ya. Maka Allah Ta'ala saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan Nabi ini melarang jual, karena Nabi menyebutkan di awal hadis tentang melarang jual khamar. Ya. Maka yang diharamkan Nabi adalah jualnya, tapi memanfaatkannya dibolehkan. Contoh yang lain seperti apa? Cacing, boleh nggak kita makan? Boleh nggak makan cacing, Ibu? Kenapa tidak boleh? Binatang yang menjijikan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan pada kalian yang menjijikan. Tapi boleh nggak membeli cacing?
Hah? Buat mancing. Ya, buat obat. Kalau untuk mancing boleh nggak beli cacing? Nah, maka sebagian ulama mengatakan boleh karena ada manfaatnya digunakan untuk mancing. Ya, tapi Allah Ta'ala ya, sebagian ulama juga mengatakan tetap tidak boleh karena kalau haram makan haram diperjualbelikan. Nah, ini perbedaan para ulama kita. Ya. Nah, saya lebih cenderung untuk menjual cacing ini bukan cacingnya, tapi jasa mencarinya, dan jasa mencari cacing tadi. Ya. Kemudian bolehkah dimakan untuk obat cacing tersebut? Kalau masih ada yang halal, tidak dibolehkan. Karena Nabi mengatakan, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Allah tidak menjadikan obat kalian dengan sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Yang mana orang dulu mereka, kalau saya tidak salah, Ummu Salamah atau Maimunah, lupa saya, Ummu Mukminin memasak, Ummu Salamah kayaknya ya, memasak khamar untuk obat. Nabi bertanya, untuk apa itu? Dijawab, khamar untuk obat. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya itu bukan obat, tetapi dia adalah penyakit. Ya, Allah tidak menjadikan obat kalian dan sesuatu yang diharamkan. Jadi cacing itu karena dia menjijikan, ya sungguhnya itu bukan obat, tapi itu adalah penyakit. Allah tidak menjadikan obat kalian dan sesuatu yang diharamkan, kecuali kalau memang terbukti secara medis dan tidak ada yang halal. Dibolehkannya kenapa? Belum ditemukan yang halal, dibolehkan karena darurat. Ya, bolehnya karena darurat. Contohnya seperti apa? Contoh seperti vaksin, yang mana meningitis itu kan ternyata terdapat babinya, ya, di penelitian ada kandungan babinya. Nah, ternyata belum ada vaksin yang halal, maka para ulama mengatakan ini hukumnya dibolehkan karena darurat, karena memang kebutuhan untuk vaksin ini, meningitis ini sangat diperlukan agar manusia terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Jadi biasanya orang gunakan cacing itu untuk obat apa? Tipes. Emang nggak ada lagi obat selain yang cacing, obat tipes? Masih banyak kan? Nah, maka nggak boleh. Nah, jadi itulah kesimpulannya tadi, ya, bahwa Nabi mengatakan ketika diharamkan untuk dimakan, haram untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, tetapi kalau manfaatnya, ada manfaatnya, ya, seperti tadi jasanya boleh kita jual, jasa menjual cacing, mencari cacing, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan. Kayaknya ini udah apa belum ya? Belum ya. Bangkai yang dicampur ke dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci, seperti bangkai ayam yang mati lalu dicampur dengan unsur lain untuk jadikan pakan ayam, ya. Atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam atau daging yang mati tanpa disembelih karena harga lebih murah, kemudian dicampur, diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan, ya.
atau gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang disembelih berdasarkan syariat Allah lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan, atau lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i lalu dijadikan salah satu bahan campuran margarin. Jadi sesuatu yang haramkan dicampur dengan sesuatu yang suci. Bagaimana hukumnya? Maka barang tersebut dinamakan dengan mutanajis. Ya. Yang mana mutanajis itu artinya benda yang terkena najis, benda suci tapi bercampur dengan najis. Yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual. Bila tidak dapat dipisahkan, haram hukum menjual barang yang telah bercampur najis. Ya. Nah, contohnya, misalkan, kayaknya pernah saya cerita juga di sini, sosis. Ya. Nah, misalkan cara nyembelinya ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam, atau itu juga ya jadi di tempat peternakan ayam yang ayamnya petelur, nah biasanya ya ketika mereka menetaskan telur maka yang mereka ada yang jantan ada yang betina. Nah kalau yang betina inilah yang mereka besarkan, dikasih makan sampai besar supaya jadi ayam petelur lagi. Tapi biasanya kalau yang menetasnya jantan, maka itu langsung digiling lagi menjadi pakan, campuran pakan. Ya, hidup-hidup itu langsung digiling. Nah, jadi campuran pakan. Nah, kenapa? Karena itu ya mereka kan pabrik, jumlahnya banyak. Kalau dibesarkan itu malah biaya pakannya lebih besar daripada yang didapatkan, karena mereka tidak butuh pejantannya. Jadi itu dimusnahkan lagi, ya itu digiling lagi. Tetapi ada sebagian yang mana itu dijual murah, jadilah ayam-ayam berwarna-warni. Ya, yang dijual-jual ayam warna-warni itu yang dijual murah itu merupakan produk buangan, makanya harganya murah. Ya, sering kita lihat ada ayam yang warna hijau dicat itu, nah itu jantan itu. Nah, itu ayam jantan kena buangan dari limbah pabrik penetasan. Nah, kalau di luar negeri itu yang jantannya digiling lagi, hidup-hidup itu digiling lagi jadi pakan lagi. Nah, ini yang tadi disebutkan, berarti pakannya ada campur najis dan karena ayam anak-anak yang kecil itu kan nanti tidak disembelih jadi najis dia. Ya, dicampur lagi jadi pakan hewan. Boleh nggak diperjualbelikan? Maka barang yang bercampur najis tersebut kalau tidak bisa dipisahkan, Imam Nawawi berkata tidak boleh menjual mutanajis, yaitu benda yang bercampur dengan najis, yang mana tidak mungkin disucikan dari najis, tidak bisa dipisahkan. Contohnya cuka dan susu yang tercemar najis. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza waqa'atil fa'ratu fisamni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu. Apabila tikus mati, ya, yang mana jatuh ke minyak. Jika minyak itu beku, maka buang bangkai tikus serta buang juga yang di sekitar bangkai tersebut yang beku tadi. Tapi kalau minyaknya cair, maka jangan kalian dekati, maka buang kata Nabi, karena najisnya tidak bisa
dipisahkan, sudah bercampur semuanya, maka ini semua harus dibuang ya najisnya. Nah, inilah hukum jual beli barang yang bercampur dengan najis. Ya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur bangkai. Sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekatinya, maka hukum menjualnya juga haram. Ya. Begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai, hukumnya juga haram. Ya. Maka oleh karena itu tidak boleh ada makanan-makanan yang mengandung sesuatu yang diharamkan. Contohnya es krim tapi ada gelatin babinya misalnya. Ya. Nah ini tidak boleh diperjualbelikan karena ada kandungan yang diharamkan. Nah, bagaimana hukumnya misalkan ya menjual yang bercampur najis tapi nanti bisa dipisahkan. Kayaknya udah pernah kita jelaskan, baju yang terkena darah misalkan. Pernah? Bagaimana hukumnya? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena ketika membelinya bercampur dengan darah. Darah tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya boleh. Karena apa boleh? Karena bisa nanti dipisahkan, dicuci, hilang darahnya. Nah, ini perbedaan para ulama bagaimana kalau nantinya bisa dipisahkan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh ketika masih bercampur. Pisahkan dulu, bersihkan dulu, baru boleh dijual belikan. Ya. Nah, begitu juga misalkan jual air yang ada najisnya, boleh nggak kita jual? Misalkan kita ngambil air dari sungai ya, yang mana air sungai ini ada campuran najisnya karena berubah warna dan baunya. Warnanya udah hitam, baunya menyengat. Tapi kita jualnya per galon ya karena kita membawanya dari sungai. Digunakan untuk apa? Misalkan misalkan ya. Menyiram tanaman misalkan. Nah, boleh nggak kita jualnya? Nah, jumhur ulama mengatakan tidak boleh karena airnya itu ada campuran najis. Ya. Tapi kalau sudah dipisahkan, airnya sudah menjadi bening kembali, warnanya tidak ada bau, ya tidak ada bau yang bau najisnya, boleh nggak diperjualbelikan? Boleh, karena air pump itu kan air pump yang di rumah-rumah yang dijual ke kita per kubiknya itu kan dari air yang bernajis, ada baunya, warnanya hitam, tapi sudah dibersihkan, disaring. Nah, boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, itulah hukum memperjualbelikan barang yang bercampur najis, maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Ini pendapat yang kuat. Nah, sekarang kita masuk pada menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Dr. Soleh Al-Musallam menulis tesisnya yang berjudul. Nah, sebelum kita bahas ke sini, kayaknya pernah juga kita bilang ya tentang ini
Gajah boleh dimakan nggak gajah? Karena ada taring. Tapi kalau durian bekas kotoran gajah boleh nggak dimakan? Nah, dijual. Pernah ya kita bahas Bu ya? Kopi luwak pernah kita bahas ya? Alhamdulillah, kalau itu kita lanjut aja. Ini pembahasannya di sini berarti ya. Nah, ini sini pembahasan yang pernah kita bahas dahulu di awal-awal. Jadi kalau sudah dibersihkan najisnya menjadi boleh, tapi kalau masih duriannya masih ada bercampur dengan ya ada kotoran-kotorannya berarti tidak boleh menurut jumhur ulama. Kopinya juga begitu, kalau masih bekas, masih ada kotor bercampur dengan kotoran musangnya atau luwaknya, luwak itu musang bukan ya, beda ya. Luwaknya, ya kotoran luwaknya itu, maka tidak boleh karena ada najisnya, karena luwak boleh dimakan nggak? Kenapa? Ada taringnya Bu ya. Ya, Allah alam. Nah, dengan demikian, ya kalau sudah dibersihkan tinggal kopinya aja, maka jumhur ulama mengatakan boleh karena najisnya sudah dibersihkan. Ya. Sekalian bahas bagaimana protein yang diambil dari plasma darah. Ya, yang digunakan untuk tadi digunakan untuk campuran susu formula, sosis, hamburger, ya. Kemudian juga biskuit, roti, makanan bayi. Ini campurkan dalamnya itu protein dari plasma darah. Nah, maka para ulama berbeda pendapat hukum protein tadi. Pendapat pertama, sebagian besar para ilmuwan yang tergabung dalam Forum Ilmu Kedokteran Islam seminar tahun 1997 mengatakan memutuskan bahwa protein yang diambil dari plasma darah hukumnya halal. Ya. Berdasarkan pendapat ini halal mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal memperjualbelikannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Basim Al-Qarafi, dosen Fakultas Syariah di Al-Qasim. Dalam tesisnya berjudul An-Nawazil fit Thaharah, fikih kontemporer dalam benda-benda yang suci. Alasan pendapat ini, protein yang diambil dari plasma darah seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud baru yang diubah dari plasma darah. Maka hukum protein yang telah dilepas dari plasma darah tidak lagi terkait dengan hukum darah, akan tetapi hukumnya merupakan hukum wujud baru, yaitu protein. Yang protein hukumnya halal. Nah, tadi kita katakan ya, kalau sudah dipisahkan dari yang haram maka menjadi suci. Protein kan suci, wujud baru. Nah, sesuai dengan kaidah fikih bahwa seluruh najis yang telah berubah seluruh bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci, maka hukum benda tersebut adalah suci. Ya, jadi kebayang tadi ya, misalkan air ada najisnya, sudah dibilangkan najisnya, jadi air suci. Tanggapan pendapat ini tidak kuat, ya, karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein berasal dari plasma darah. Dapat dilihat dari warna, rasa, dan nilai gizinya pun masih menyerupai darah, dan darah hukumnya adalah haram. Ya, jadi ini tanggapannya. Nah, kemudian mereka juga beralasan bahwa protein tersebut andaikan masih mirip darah, akan tetapi kadarnya dalam makanan olahan sangat sedikit, ya. Dan darah dalam jumlah yang sedikit hukumnya halal, sebagaimana halalnya darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih, kadarnya sedikit. Nah, maka ini juga tidak kuat, karena darah yang tersisa dalam daging dan urat yang telah disembelih bukanlah darah yang mengalir,
dan tidak mungkin dipisahkan dari daging yang hukumnya halal. Ya, tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan darah dalam makanan olahan, karena darah yang mengalir. Adapun protein tadi adalah diambil dari darah yang mengalir. Hukumnya najis, sengaja diambil, kemudian dimasukkan ke dalam makanan. Maka pendapat yang kedua, para ulama yang tergabung dalam forum ulama fikih dan ahli medis mengharamkan protein yang berasal dari plasma darah. Darah ini darah sembelihan hewan, Bu, ya, bukan darah manusia, tapi dari darah yang diambil dari rumah jagal, ya. Itu kan limbahnya banyak gitu. Nah, maka itu yang diambil, diproses proteinnya dan dijadikan, ya, untuk dimasukkan ke makanan-makanan instan. Nah, pendapat ini didukung oleh yang mengatakan haram. Pendapat ini didukung oleh Dr. Said Salim dan dikuatkan oleh Badriyah Al-Harithi dalam tesisnya An-Nawazil fi Atimah. Kalau kita perhatikan, makin maju manusia makin aneh-aneh, ya. Ya, ini yang terjadi ini karena saking majunya teknologi, sehingga makanan-makanan pun, ya, banyak yang rasanya rasa buah, rasa ini, tapi sebetulnya itu bukan buah, hanya dari kimia, ya. Wangi-wangi itu semuanya bukan, misalkan parfum wangi jeruk, itu nggak ada jeruk sama sekali, itu hanya kimia. Kimia yang mereka teliti, mereka bikin dari senyawa kimia, ternyata sama ya baunya. Nah, begitu juga dalam makanan instan ini, ya, makanan instan, mereka akhirnya mencampuri protein-protein dari yang sudah ada unsur proses kimiawinya, mereka pisahkan proteinnya. Jadi tidak protein murni dari alam. Nah, pendapat yang mengatakan haram, bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram, dan protein plasma darah itu diambil dari darah sembelihan hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram. Nah, adapun proses pengambilan protein tersebut secara kimia tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berbeda dari plasma darah. Proses yang terjadi tidak lebih sekedar memisahkan protein dari plasma darah. Dengan demikian hukumnya adalah haram. Begitu juga haram olahan yang dicampur dengan protein ini, karena makan tersebut telah dicampur najis, ya, dan haram memperjualbelikannya. Wallahualam, pendapat kedua inilah yang lebih kuat, karena kaidahnya al-yakinu la yuzalu bisyakki. Kita yakin darah yang mengalir tadi haram, tapi ragu apakah menjadi suci dengan dipisahkan. Maka ragu ini tidak bisa menghilangkan keyakinan. Yakinnya itu najis, sedangkan sucinya kita ragu. Maka yang lebih kuat adalah keyakinannya itu adalah haram, ya, sedangkan sucinya itu adalah ragu. Sehingga inilah kaidah yang lebih kuat, jadi haram hukumnya. Nah, semoga ini bisa diterapkan, ya, di negara muslim. Adapun non muslim, makanya kita harus berhati-hati, Ibu, ya, kalau makanan-makanan dari negara-negara yang bukan Islam, karena mereka saking majunya teknologi mereka tidak peduli halal dan haram. Ya, sangat banyak itu, ya, proses-prosesnya yang semuanya bertentangan dengan hukum Islam. Baik, sedikit lagi hukum jual beli darah manusia. Nah, jual beli darah hukumnya haram, ya, karena darah adalah bagian dari organ tubuh manusia, dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan, karena perbuatan menjual organ termasuk menghinakan manusia. Maka ini hukumnya haram, ya. Berikut ini fatwa ahli fikih yang tergabung dalam Al-Majma' Fikih tahun 1989. Hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh,
karena darah termasuk benda yang haram untuk diperjualbelikan berdasarkan teks Al-Quran. Nah, sungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan imbalan dari penjualan sesuatu tersebut. Namun, misalkan yang haram itu bagaimana? Yang haram itu contohnya seorang keluarga, anggota keluarganya butuh darah. Nah, ternyata ada yang cocok darahnya, tapi yang cocok ini mengatakan saya mau, tapi dia syarat harus bayar dulu 100 juta. Nah, ini namanya apa? Jual beli. Ya. Saya mau donor, tapi saya harus dikasih uang misalkan 50 juta. Nah, ini berarti hukumnya haram. Nah, terkecuali pada saat darurat untuk tujuan medis, ya. Jika tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darahnya kecuali dengan imbalan, maka dalam keadaan darurat hal yang haram boleh dilakukan. Dengan demikian pembeli boleh memberikan bayaran harga darah dan dosanya ditanggung oleh si penjual. Ya, nah itu. Kalau orangnya katakan saya mau tapi harus bayar, kalau enggak ya nggak apa-apa, meninggal aja. Nah, misalkan ini saya nggak mau ngasih darah saya, berarti ini yang berdosa si penjual, yang membeli tidak berdosa. Namun tidak mengapa memberikan uang penghargaan dalam bentuk hadiah sebagai pendorong orang-orang untuk giat melakukan donor darah demi kemanusiaan. Hal ini dibolehkan karena termasuk dalam akad hadiah, bukan jual beli. Misalkan, ayo ibu-ibu donor darah, nanti dikasih kacang hijau, misalkan kasih susu. Nah, itu jual beli nggak itu? Enggak, itu hadiah. Ya, jadi donor darah, tiba-tiba setelah donor ini Buya kacang hijau sama susunya ya, itu hadiah. Ya. Tapi nggak boleh misalkan saya mau donor darah, tapi syaratnya harus dikasih kacang hijau 1 kilo. Nah, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan materi. Sisa waktu kita lanjut dengan tanya jawab dan diskusi. Insyaallah, alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu nafis. Untuk selanjutnya tanya jawab, silakan. Untuk mengingatkan kembali bagi umahat yang memberikan pertanyaan secara kertas ya atau tulisan untuk mempersiapkan diri jika Ustadz ingin berinteraksi langsung dalam pertanyaan yang diberikan. Saya pribadi mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga. Pertanyaan yang saya mau ajukan mengenai nafkah yang diberikan dari suami. Apakah nafkah yang diberikan dari suami itu boleh kita pergunakan untuk sedekah atau untuk sekedar makan-makan gitu bersama teman-teman tanpa suami tahu gitu Ustaz? Dan bagaimana caranya agar istri itu mudah atau bisa untuk bersedekah gitu? Apakah kita harus izin dulu atau seperti apa gitu Ustaz? Syukran. Afwan. Baik, kita bedakan dulu nafkah, hadiah, dan apalagi milik sendiri. Ya. Adapun nafkah ini adalah kewajiban suami kepada istri. Nafkah itu ya ketika suaminya makan apa itu yang diberikan kepada istrinya. Ya. Maka itu yang wajib. Misalkan suaminya makan ayam, maka dia juga harus ngasih makan istrinya juga ayam. Jangan suami makan ayam, istri dikasih misalkan apa?
tempe. Nah ini berarti suaminya nggak ma'ruf berarti ini ya. Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Juga Allah katakan yunfik, hendaklah beri nafkah zu sa'atin min sa'ati, yang sedang yang memiliki keluasan harus sesuai keluasannya, kelapangannya ya. Kalau suaminya makan ayam, istrinya makan tempe, berarti ini berdosa suaminya, karena Allah perintahkan beri nafkah itu sesuai. Kalau suaminya makannya ayam, maka sesuai itu adalah istrinya juga harus makan ayam, iya Bu ya. Tapi Allah katakan wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, maka kewajiban suami itu hanya sesuai dengan kemampuannya. Suaminya bisa mencari nafkah itu ya, dia bisa makan tempe, tapi istrinya minta makannya daging setiap hari, maka istrinya berdosa berarti ya, karena memaksa suaminya sesuatu yang tidak mampu. Allah hanya mewajibkan sesuai kemampuan suami. Kira-kira paham nggak nafkah? Kalau suaminya tinggal di rumah, ya disitulah istrinya tinggal. Jangan suami tinggal di rumah istana, istrinya dikontrakan. Nah nanti berdosa suaminya. Itu yang nafkah. Nah, kemudian hadiah. Ada nafkah tadi kewajiban suami, ya nafkah tadi. Maka ada yang hindun, tidak diberi nafkah oleh suaminya dan anaknya tidak diberi nafkah oleh bapaknya. Maka bertanya pada Nabi, ya dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Maka Nabi mengatakan khuzi ma yakfiki bil ma'ruf, ambillah harta suamimu tapi sesuaikan bil ma'ruf, ya sesuai dengan kebiasaan. Yang cukup aja, suaminya makan apa, misalkan ayam, ya udah ambil sebatas itu. Jangan suaminya makan ayam, dia malah ambilnya untuk makan apa yang mahal, misalkan wagyu misalkan ya. Nah ini nggak boleh, haram, jadi haram dia ya, menjadi haram. Halalnya itu hanya standarnya ma'ruf, apa standar suaminya itu yang halal bagi dia. Nah kemudian berikutnya hadiah ya. Adapun hadiah, kenapa suami ngasih hadiah ke istrinya? Tujuannya kenapa? Supaya makin sayang ya. Makanya Nabi mengatakan tahabu, saling beri hadiahlah kalian maka saling mencintai. Jadi suaminya ngasih hadiah, belikan perhiasan, istrinya menjadi makin sayang dengan suaminya. Ya ini saya belikan mobil hadiah dari saya. Nah berarti istrinya makin sayang ke suaminya. Ya. Nah kalau sudah dikasih hadiah menjadi milik istri. Ya. Kemudian berikutnya, kalau sudah menjadi milik istri, apakah wajib meminta izin suami? Ya. Maka ada perbedaan para ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita ya membelanjakan hartanya tanpa izin dari suaminya. Sehingga sebagian ulama mengatakan walaupun dia membelanjakan hartanya sendiri ya wajib, walaupun tadi harta hadiah tadi kan sudah milik dia ya, tapi kalau dia ingin misalkan dikasih hadiah oleh suami, ini saya kasih hadiah untuk kamu uang 100.000, ternyata digunakan untuk makan-makan kepada temannya tanpa izin suami, maka sebelum mau katakan hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi katakan tidak boleh bertindak pada harta kalau punya suami kecuali harus ada izin dari suaminya, berdasarkan hadis Nabi tadi. Tapi hadis ini para ulama mengatakan maknanya harta ini adalah harta suaminya ya. Yang mana yang haram itu kalau harta suaminya. Adapun kalau harta itu milik istrinya atau misalkan sudah dimilikinya itu halal. Dalilnya apa? Banyak hadis-hadis
Yang sahih yang menjelaskan diantaranya Maimunah Ummul Mukminin, beliau pernah memerdekakan budaknya. Setelah dimerdekakan, baru beliau menyampaikan kepada Nabi, saya sedang memerdekakan budak saya. Ya, maka Nabi katakan, sudah dilakukan atau belum? Sudah. Seandainya kamu berikan pada bibimu, niscaya lebih baik. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya, Maimunah bertindak pada harta yang dia miliki tanpa pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diingkari oleh Nabi. Kemudian juga dalil yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan berkhutbah di hari Id, hari raya, kepada para wanita sahabiyat. Yang mana Nabi mengatakan bahwa kalian adalah mayoritas penduduk neraka, maka perbanyaklah bersedekah. Jadi sedekah itu adalah menjaga diri kita dari neraka. Makanya Nabi katakan, takutlah, jauhilah neraka walaupun dengan sebiji kurma. Ya. Jadi sedekah itu cara kita melindungi diri kita dari api neraka. Karena dengan sedekah itu ya Allah akan menjadikan dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, perbanyaklah sedekah. Nah, apa yang dilakukan para sahabat? Mereka langsung ketika itu juga memberikan perhiasan-perhiasan mereka. Nah, mereka padahal ada yang seandainya itu dilarang oleh Nabi, pasti Nabi perintahkan izin dulu suaminya, ya. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nah, disinilah hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa kalau harta itu sudah dikasih hadiah kepada istri atau harta itu memang milik istri, boleh tanpa izin suami. Tetapi karena hadis yang tadi juga sahih, Nabi mengatakan tidak boleh seorang wanita yang memiliki suami bertindak pada harta kecuali izin dari suaminya, yaitu para ulama juga mengatakan ini maksudnya adab, tidak sampai berdosa. Ya, maka sebaiknya adabnya, ya, termasuk etikanya dalam rumah tangga, istri kalau ingin bertindak pada walaupun hartanya sendiri, sebaiknya minta izin pada suami. Maka hidupnya pun akan rumah tangganya akan baik-baik saja. Karena banyak kehidupan rumah tangga itu istri bertransaksi, suaminya nggak tahu, udah jadi masalah, akhirnya terjadi perceraian. Ya, sangat banyak itu yang ya akhirnya timbul masalah karena tidak kasih tahu pada suaminya. Pinjol misalkan, awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Mulai coba-coba pinjol, akhirnya utang sampai 60 juta, baru ngasih tahu ke suaminya. Selama ini ngumpet-ngumpet. Ya, setelah utangnya ratusan juta, sudah stres dia, akhirnya baru ngasih tahu suaminya. Akhirnya apa terjadi? Kehidupan rumah tangganya tidak normal. Ya. Nah, oleh karena itulah petunjuk Nabi SAW yang lebih baik bahwa untuk etika adabnya semuanya dibicarakan antara suami dan istri, jangan bertindak diam-diam. Ya, kira-kira jelas. Kalau misalnya nggak ada pernah dikasih hadiah, ucapan hadiah gitu loh Ustaz. Jadi biasanya kan rata-rata kita tuh rumah dikasih ya udah sekian buat 1 bulan. Nah itu nggak ada yang ini hadiahnya buat kamu, rata-rata kan seperti itu ya Ustaz. Itu baiknya berarti kita harus izin ya Ustaz. Wajib itu Bu, itu nafkah itu. Walaupun untuk sedekah gitu, kayak misalnya kita hadir kajian atau apa gitu Ustaz. Karena itu kan untuk suami juga ya, maka berarti nggak boleh, haram itu berdosa karena wasiatnya untuk nafkah keluarga, maka wajib minta izin pada suami kalau ingin gunakan untuk selain dari itu. Ya. Jazakallahu khair Ustaz.
Wa iya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, semoga Allah beri keberkahan dan kemudahan untuk Pak Ustadz dan jamaah ummahat Pak Ustadz. Amin. Apa hukumnya tabungan yang nanti pas mengambilnya atau pengambilannya ada syarat? Semisal nabung per hari 3.000, setahun kemudian diambil dengan syarat uang yang 300.000-nya itu dibelanjakan. Syukron barakallahu fiik Pak Ustadz. Oh bentar, dibelanjakan ke siapa Ibu? Nah ini tadi kan sudah disebutin dari awal, yang bertanya harus siap. Yang bertanya? Dibelanjakan di tempat yang menabungnya Pak Ustadz. Misalkan kita nabung koperasi, nanti setelah terkumpul uangnya tidak boleh diambil Bu, tapi harus belanja ke kami gitu ya. Ya. Nah ini yang ingin lebih rinci lagi, itu belanjanya sudah ditentukan di awal dapatnya apa, atau nanti pas sudah terkumpul nih Bu ya uang 300.000, nah sekarang Ibu harus belanja nih 300.000, toko kami itu silakan. Seperti apa maksudnya Bu? Kalau yang sekarang itu kan, kalau yang sekarang yang mau 300.000 itu nanti saya mau belanjakan ini sekian, jadi saya yang menentukan Pak Ustadz. Dari sekarang apa nanti? Nanti kalau udah pas pengambilan. Jadi pas pengambilan baru ditentukan saya maunya ini. Harganya waktu itu juga ditentukannya? Harganya dari sana. Enggak, harganya dari sekarang ditentukan apa nanti kemudian? Nanti Pak Ustadz kalau pas pengambilan. Oh, harga barangnya pun nanti. Jadi sekarang kita nggak tahu berapa harganya. Harganya normal apa lebih mahal Bu? Biasanya sih kadang ada yang maksudnya nggak semua sama gitu. Ada yang salah satu dari toko ada yang murah dan ada yang juga yang mahal. Wajar berarti ya? Iya, standar. Wajar standar. Nah, apakah ini dibolehkan? Baik, tapi nggak ada potongan lain, nggak ada potongan-potongan. Ini syarat yang buat belajar. Iya. Nah, jadi yang menghutangkan kita ya, kita dapat untung nggak dari situ? Nggak ada ya, nggak ada. Walau alam nggak ada larangannya, maka hukum asalnya boleh. Ya, jadi nggak ada orang yang menghutangkan kitanya nggak dapat manfaat, ya maka itu hukumnya boleh. Apa Pak Ustadz mau nanya lagi? Itu kan kalau misalkan Pak Ustadz nanya barang yang ditentukannya nanti ya pas pengambilan. Kalau misalkan barangnya sudah ditentukan sama si penabungnya Nah, dari awal gitu. misalkan Ibu silakan ya nabung, misalkan 3.000, nanti yang Ibu dapatkan beras Misalkan daging 1 kilo, beras kayak gitu. Nah, kalau begitu bentuknya itu haram. Bukan gharamnya, karena itu jadi utang dengan utang. Uangnya utang, barangnya juga mau utang. Nah, ini berarti iya termasuk gharam, betul. Jual beli gharam namanya. Gharamnya apa? Karena utang dengan utang. Tidak sah akad jual belinya. Jelas? Afwan. Wah iya. Nah, ternyata prakteknya itu akan berbeda. Beda praktek dikit aja bedanya, hukumnya pun menjadi berubah. Ya, wallahu a'lam. Cuman yang saya herannya, kenapa orang mau gitu ya
mau nabung begitu dan dia juga mau nyimpan uang orang. Nah berikutnya Bu, kalau hilang uangnya gimana? Belum selesai, gimana Bu? Belum. Kalau misalkan nih tiba-tiba 6 bulan kan ibu mau, saya nggak jadi nabung, saya mau ambil aja, oh nggak bisa Bu, udah hilang, kena rampok. Nah gimana Bu? Ibu marah, harus kembalikan. Berarti akan utang piutang ya, akan piutang. Ya maka yang diperhatikan harga akan yang lebih murah, harus harga pasaran nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Ustaz, ada teman yang mempunyai utang dengan anak, beli ke anak tapi belum bayar. Beberapa waktu kemudian, anak membeli dagangan teman anak tersebut. Ketika anak mau membayarnya, beliau tidak mau menyebutkan totalannya dan menolak untuk dibayar. Apakah dibolehkan dalam syariat bila anak anggap hutang beliau ke anak lunas? Karena untuk membayar totalan belanjaan anak tersebut yang ditolak untuk dibayar dengan nominal yang belum jelas. Sebab anak tidak tahu total belanjaan anak ke beliau. Semoga Ustaz berkenan menjelaskan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya. Maka supaya dibolehkan kalau kita itu sebagai pembayaran utangnya, tidak boleh yang kita beli itu lebih mahal harganya daripada hutangnya. Berarti itu menjadi manfaat yang kita dapatkan karena sudah meminjamkan uang. Kemudian supaya dibolehkan juga harus sampaikan, ya, karena yang namanya akad utang piutang harus jelas, akad jual beli juga harus jelas. Nah disampaikan bahwa ini saya anggap ya dengan harganya dengan pembayaran hutangnya. Nah kalau kita perkirakan harganya itu lebih mahal, maka harusnya kita kembalikan ke dia sisanya. Tapi kalau lebih murah, nah itu boleh kita memaafkan. Udah gak apa-apa, saya maafkan sisa hutangnya. Begitu caranya Bu. Ya. Jadi kalau ternyata kita nilai dengan harga pasaran ternyata ini lebih mahal, maka nggak boleh kita haram kita kelebihan mahalnya itu, karena kita sudah mendapatkan manfaat dari akad hutang piutang, jadi riba dia. Tapi kalau lebih murah dan kita merindukan, kita sampaikan, ini saya sebagai pembayaran piutang saya, ya, kekurangannya saya maafkan. Sampaikan kepada orang tersebut supaya jelas di dunia, tidak menjadi panjang nanti di akhirat. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya bagaimana dengan pembelian ikan lele yang biasanya kita tahu pakan lele dipelihara di tambak bercampur dengan bangkai atau kotoran. Jika tidak selalu tahu pakan yang dipakai yang diberikan kepada lele tersebut halal atau tidak. Jazakallahu khairan. Ya, supaya halal, ya, kalau kita sebagai penjual maka kita karantina dulu, ya, karantina dulu di air bersih paling enggak ya 1 minggu kalau kita ingin jualnya. Maka supaya kita pastikan yang kita jual ini adalah sesuatu yang bersih. Kalau kita yang membeli, ya, maka tadi pertanyaan tahu atau tidak tadi ya? Tahu ya. Kalau tahu, ya maka kita beli, kita karantina setelah membelinya. Kita karantina setelah belinya, karantina seminggu atau 3 hari baru makan. Tapi kalau nggak tahu, hukum lele itu halal karena ikan. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya ingin bertanya, sebaiknya anak bayi yang baru lahir perlu divaksin atau imunisasi rutin bulanan atau tidak? Karena vaksin banyak yang haram. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, kalau saya nganjurin divaksin. Ya, kalau saya pribadi ya, nganjurin divaksin. Wallah. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Pak Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya memakai koin Shopee untuk belanja? Qadarullah, saya suka main game Shopee dan suka check-in Shopee. Setiap check-in mendapat koin dan bisa buat belanja. Apakah itu riba? Jazakallahu khairan Ustadz. Kalau saya tanya penanyanya kasihan ya. Tapi ibu-ibu ada yang tahu nggak main game Shopee ini gimana maksudnya? Jadi biasanya di akun Shopee itu ada aplikasi game gitu loh Ustaz. Jadi siapa yang main tuh biasanya dapat poin gitu loh yang saya tahu. Iya. Enggak suka ada dia. Hadiah main game ya. Nah, wallah alam, boleh kita terima hadiah permainan menang game, maka saya lebih cenderung pendapat mayoritas ulama mengatakan haram terima hadiah dari permainan game. Ya, saya lebih cenderung pendapat berdasarkan hadis Nabi SAW, la sabaqa illa fi salasin. Tidak boleh beri hadiah dalam permainan perlombaan kecuali 3. Maka menjelaskan selain dari 3, pacu kuda, pacu unta, memanah, haram hadiahnya. Ya, kecuali hadiah yang sama, kecuali perlombaan yang sama, perlombaan baca Quran, perlombaan baca hadis hafal Quran, nah itu boleh hadiahnya. Tapi selain dari yang itu, hadiahnya haram. Saya lebih cenderung pendapat itu, dan itu pendapat mayoritas ulama mazhab. Maka ulama yang mengatakan haram hadiahnya. Nah, kalau haram hadiahnya, berarti haram juga kita belanjakan. Wallahu a'lam. Ada lagi mau bertanya? Alhamdulillah, pas waktu kita ya. Alhamdulillah sudah Ustaz. Ya, Ini ada lagi satu lagi. silakan terakhir. Ustaz, kalau kita mau ini apa? Sebelum keluar rumah, mau lihat sebelum dagang gitu ya Ustaz ya. Kan kita nggak tahu cuaca. Jadi kita lihat ramalan cuaca di HP itu boleh bagaimana Ustaz? Kalau melihat perkiraan cuaca dari BMKG, ya, itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu kan dari teknologi, ya ada landasannya. Jadi landasan dari teknologi melihat dari cuaca, satelit dan ya radar, maka itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu meramal, ya. Yang haram itu yang meramal. Dan tukang ramal itu, pawang-pawang hujan itu, ternyata mereka lihatnya dari BMKG juga. Iya. Nah, dia ilmunya dari BMKG juga. Maka langsung aja kita lihat BMKG aja, lihat dari Google misalkan. Boleh, tidak ada masalah. Wow, tapi itu bukan kepastian. Contohnya, saya melihat kemarin, ya hari ini perkiraan hujan, ternyata hujan pagi. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Kita akhiri, kita tutup dengan doa konfirmasi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.